Beginilah kepanikan penumpang bus Transjakarta. Mereka berhamburan keluar dari dalam bus saat bus tersebut mendadak berhenti di tengah rel lintasan kereta api. Beberapa di antaranya bahkan jatuh terjungkal saat mencoba turun dari bus. Kaca bus sempat dipecahkan penumpang yang mencoba keluar. Peristiwa ini terjadi saat bus melaju dari arah Jalan Panjang menuju Jalan Daan Mogot, mogok di tengah perlintasan kereta sebidang. Di saat bersamaan, sirine palang pintu telah berbunyi, sehingga membuat warga panik. Busway yang lewat di jalan rel kereta daerah Pesing, kan terus dia mogok di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah rel lah maksudnya. Karena kereta mau nyampe, orang kan pada panik semua. Akhirnya kan pada loncat, yang nggak sabar, akhirnya mukul kaca busway itu maksudnya gitu. Dan terus tapi nggak ada korban sih kayaknya, cuma karena panik semua lah di situlah karena. Beruntung bus Transjakarta bertenaga listrik yang mogok ini bisa keluar dari jalur lintasan kereta api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun belum diketahui penyebab bus ini tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemeriksaan kesehatan hari kedua dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama pada pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua pukul 10 hingga pukul 12, serta sesi ketiga pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan kesehatan dasar meliputi tekanan darah, gula, dan kolesterol. Registrasi dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar pada 20 Februari mendatang. Pemeriksaan kesehatan juga bagian dari kesiapan kepala daerah untuk mengikuti retret yang akan digelar di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah-daerah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sorakan terima kasih untuk Presiden ke-7 Joko Widodo menggema di acara HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Semangat lagi! Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberhasilan dirinya karena telah didukung Joko Widodo. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Presiden ke-7 Joko Widodo mengatakan Presiden Prabowo Subianto adalah presiden dengan dukungan terkuat. Karena presiden terkuat, Jokowi menyebut tak ada yang berani kritik Prabowo Subianto.
saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah sebuah keris kepada Jokowi. Keris bersabuk emas ini diberikan sebagai cindera mata. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan keluarga mengakhiri kunjungan kenegaraan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati didampingi kedua anaknya yaitu Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Megawati bertemu dengan putra mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed. Keduanya membahas sejumlah hal di antaranya konflik di Palestina dan penjajakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati juga menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan pesat Uni Emirat Arab. Pertemuan itu sangat hangat, sudah begitu kekeluargaan dan beliau sangat senang karena saya kan mengatakan saya siapa. Saya bilang saya adalah dari keluarga besar Bung Karno. Jadi beliau tapi tentu sudah mengetahui dan yang paling senang adalah ingin terus menghubungkan seperti kekeluargaan. Tentunya hal-hal yang dibicarakan itu karena bukan masalah pemerintah, ya kekeluargaan ya bukan saya aja sendiri. Di akhir kunjungan, Megawati mengundang Pangeran Abu Dhabi untuk berkunjung ke Bali. Sebelumnya, Megawati melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin negara di Vatikan, Italia, dan Arab Saudi. Megawati Soekarno Putri hari ini mengakhiri lawatannya ke beberapa negara dan kembali ke tanah air dari Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan yang sama, putrinya Puan Maharani menyampaikan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan. Ya nih, tongkang nabrak dinding jembatan Mahakam lagi nah. Detik-detik kapal tongkang bermuatan penuh kayu sengon menabrak pilar jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur terekam kamera warga. Kapal diduga hanyut terbawa arus sungai Mahakam saat proses pengolongan di bawah jembatan. Benturan keras juga menyebabkan jembatan berguncang hingga pengendara yang melintas panik. Pasca kejadian, aparat kepolisian yang tiba langsung melakukan penyelidikan dan evakuasi kapal yang tersangkut di antara pilar jembatan. Dari hasil pantauan petugas, terdapat keretakan pada struktur pondasi pilar jembatan Mahakam. Proses evakuasi sekitar 2 jaman, butuh 4 kapal takbut untuk menariknya, dan sekarang sudah berhasil dievakuasi, tinggal menunggu tempat untuk ditambatkan. Bahkan sementara di jembatan sepertinya saya lihat ada rusak di bagian fondasi pilar itu ya? Ya, fondasi pilar. Dan kapalnya mungkin rusak juga karena posisi. Selain berdiri sejak tahun 87, jembatan yang menghubungkan Samarinda seberang dengan Samarinda kota ini sudah belasan kali tertabrak kapal yang dikhawatirkan pada kekuatan struktur jembatan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan.
Kembali terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi, pemirsa, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Masyarakat juga harus mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Peristiwa kebakaran pertama terjadi di Jalan Rakyat Lorong Bunga, Batubara, Sumatera Utara. Di lokasi ini, pemirsa, api membakar 3 unit rumah toko. Api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merembet ke permukiman warga. Kurang dari 24 jam kebakaran juga terjadi tak jauh dari lokasi kebakaran pertama, tepatnya di Dusun Nyaman, Tanjung Tiram. Di lokasi ini, ada sebanyak 4 unit rumah dan 1 warung yang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam 2 peristiwa kebakaran ini, namun sejumlah warga mengalami luka-luka karena tersambar api dan tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Warga diimbau agar tetap berhati-hati saat menggunakan peralatan memasak dan peralatan listrik yang kerap menjadi pemicu kebakaran. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Benar-benar amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempat dilaporkan hilang pada Jumat petang, Da Ponte Almiro, 58 tahun, akhirnya ditemukan dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan Curam Banjar Dinas Amet, Desa Purwakirti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Sebelumnya, wisatawan asal Prancis ini berpamitan untuk berjalan-jalan di perbukitan dekat penginapannya, namun tidak kunjung kembali. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu pagi pukul 10:33 waktu Indonesia Tengah. Target terpleset kurang lebih 12 meter. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan 1 orang rescuer dengan teknik lowering untuk menjangkau target di bawah. Kemudian target berhasil dievakuasi naik menggunakan teknik lifting sampai atas. Target dicek kondisinya masih stabil dan masih bisa untuk berjalan. Kita evakuasi, kita sampai bawah di parkiran Desa Amet. Setelah berhasil diangkat dari jurang, korban langsung diperiksa oleh petugas medis. Hasil pemeriksaan menyatakan ia dalam kondisi sehat tanpa cedera serius. Korban kemudian diantar kembali ke penginapannya untuk menemui keluarga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan.
Unjuk rasa pengemudi ojek online diperkirakan dihadiri hingga 1.000 peserta. Saat menghadiri unjuk rasa, pengendara ojol diminta untuk berhenti menaikkan penumpang. Selain menuntut pemberian THR Idul Fitri, pengemudi ojol juga meminta agar pemerintah menerbitkan aturan yang berpihak kepada mereka. Salam sejahtera. Ya, sebenarnya kan sebelum demo kami itu kan sudah bertemu 3 kali ya dengan perwakilan dari teman-teman pekerjanya. Kemudian juga sudah 2 kali kita ketemu dengan pengusaha. Ya, mereka janji bahwa ya kita sambut ya. Mereka menyampaikan aspirasi dan mereka janji ya akan tetap kondusif. Jadi nanti dari habis rapat nanti saya menemui mereka. Tapi solusi yang akan diberikan ke ojolnya apa, Pak? Ya ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya kan terkait dengan THR. Kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami. Mereka sedang mencoba mencari formula. Excellent in the women's singles for Fikri and Martin. Indonesia keluar sebagai juara badminton Asia Mixed Team Championship 2025 usai mengalahkan tuan rumah Cina pada laga final yang digelar di kota Qingdao. Was in the mixed doubles in the group stage against Indonesia meraih poin pertama melalui ganda campuran Rinov Rivaldi dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka mengalahkan pasangan Cina, Gao Jiashuan dan Wu Mengying 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-13. Rivaldi and Ramadanti just too quick, too good. Kemudian tunggal putra Indonesia Alwi Farhan kembali menunjukkan performa apik dengan menyumbang poin kedua. 7 points ahead going into the interval. Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu mengalahkan Hu Zhean 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-13. Dominant display from Alwi Farhan and this is a massive win. Cina sempat memperkecil ketertinggalan setelah tunggal Indonesia Putri Kusuma Wardani kalah dari Xu Wenjing. Beautiful shot to take the win in this first point. Putri kalah dengan skor 12-21 dan 13-21. Namun kemenangan tim Merah Putih pada akhirnya dipastikan lewat ganda putra Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin. 21-15. Daniel Fikri mengalahkan Chen Shujun dan Huang Di 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-9 pada partai keempat. Indonesia pun menutup dengan kemenangan 3-1 atas Cina dan keluar sebagai juara. Kami bersyukur ya gelar ini ya, ini kan untuk tim Indonesia juga ya, untuk rakyat Indonesia sih sebenarnya, terus juga untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami ya semuanya lah, pelatih, pengurus dan lain-lain. Ya, gelar ini untuk pertama ya untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk keluarga di rumah, pelatih PBSI dan sponsor-sponsor juga. Terima kasih selalu mendukung Indonesia. Raihan ini menjadi sejarah bagi Indonesia karena ini merupakan pencapaian terbaik skuad Merah Putih sejak turnamen digelar pada tahun 2017. Tim terbanyak dengan 12 gelar. Itulah para pemain Garuda Muda yang akan hadir tentunya di malam hari ini untuk bisa menghadapi Uzbekistan, juara bertahan. Indonesia takluk dari Uzbekistan pada laga penentuan grup C Piala Asia U20 2025 di Shenzhen, China. Kapten bahasa Indonesia, dan kita akan dengarkan terlebih dahulu. Uzbekistan memimpin lebih dulu pada menit ke-21 dengan gol dari Muhammad Alin Urinboev yang menanduk bola hasil crossing dari Said Konhamedov. Oh, sudul tadi. Urinboev tadi memanfaatkan postur tidak selalu menjadi penentu untuk memenangkan duel bola atas. Namun keunggulan ini tidak bertahan lama. Pasukan Indra Syafri langsung menyamakan kedudukan 1 menit berselang berkat Jens Raven memaksimalkan umpan terobosan dari Marcelinus Amaola. Lakukan oleh penyerang dari timnas Indonesia, Jens Raven, sangat dingin. Ya baik pemirsa, saya akan ajak Anda kembali untuk menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia dan Uzbekistan yang akan Pada babak kedua Uzbekistan kembali memimpin dengan gol dari Abdugafur Haidarov. Ya, terima kasih Bung Tio, tapi sayang pemirsa langsung kita dijangkau secara sempurna oleh Ikram Al-Ghifari.
Luar biasa syuting kaki kiri yang Memasuki menit ke-63, Uzbekistan kian menjauh berkat gol dari Saidu Markon Said Nurulaev. Oh, berbahaya. Dan gol tercipta kini dari Said Nurulaev. Uzbekistan. Skor 3-1 untuk kemenangan Uzbekistan menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membawa Uzbekistan di posisi kedua dengan 6 poin sama dengan Iran, namun kalah selisih gol. Sedangkan Indonesia masih tanpa poin di posisi ketiga dan dipastikan gagal lolos ke fase gugur. Jemali baru saja menuai peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Uzbekistan. Mati dulu mesin mobil ini. Kecelakaan di Simpang Priok. Video amatir menunjukkan detik-detik usai kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Lubuk Linggau. Warga berusaha mengevakuasi mobil yang terbalik dan menimpa pengemudinya. Warga beramai-ramai mendorong mobil yang terguling untuk berusaha menyelamatkan korban. Selanjutnya, korban dievakuasi oleh petugas kepolisian Polres Lubuk Linggau. Namun nyawa korban tidak tertolong karena alami luka berat di kepala. Polisi mengatakan kecelakaan bermula saat mobil melaju ke arah Jalan Sultan Mahmud Nadarudin 2, kemudian berbalik arah menuju ke arah Terminal Simpang Priuk, namun tiba-tiba mobil yang dikemudikan korban hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya mobil terbalik. Baru berputar berapa meter, tiba-tiba mobil oleng lalu menabrak pembatas taman jalan yang berada di tengah, kemudian mobil berguling-guling ke kiri. Dengan kondisi pintu bagian kiri, pintu bagian kanan menghadap ke atas, ban dua menghadap ke atas, kemudian kepala pengemudi saudara Nadia menghantam kaca sebelah kiri. Setelah menghantam kepala, lalu keluar ke bagian kaca pintu depan sebelah kiri dan tertindih bagian kap mobil hingga mengakibatkan kondisi luka berat dan si pengemudi meninggal dunia. Usai kejadian, mobil yang dikemudikan korban sudah diamankan ke Satlantas Polres Lubuk Linggau. Sementara korban dibawa ke rumah sakit kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Guspau. Inovasi pada daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pengunjung dalamnya persilakan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar senjudi. Pria meninggal. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan, Suka ya suka, enggak. kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Dari rekaman CCTV sebuah toko elektronik yang menjual aneka gawai di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, disatroni perampok. Mereka membobol pintu toko namun pemilik toko berhasil menggagalkan upaya perampokan. Sementara di lokasi lain yakni di Ciledug, Tangerang, para pelaku berhasil menggasak ratusan laptop dan ponsel serta uang miliaran rupiah dari sebuah toko. Usai mendapat laporan, polisi lalu meringkus para pelaku di Bekasi, Jawa Barat dan Blitar, Jawa Timur. Keenam pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone.
awal mula kami mendapatkan info dari korban bahwasanya ada penada terhadap penjualan laptop tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga kami melakukan penangkapan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya gunting baja, linggis, puluhan unit ponsel, dan tablet. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Peresmian langsung dilakukan Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo dan disaksikan sejumlah atlet serta tamu undangan. Tempat biliar ini dihadirkan dengan lingkungan nyaman serta fasilitas dengan taraf internasional. Para artis, atlet hingga tamu undangan lainnya turut menjajal arena biliar dan memberikan tanggapan positif dengan keberadaan PBC ini. Ini luar biasa banget ya, maksudnya dengan perkembangan biliar yang ada di Indonesia, terus dengan support dari Popsi tersendiri, jadi semakin tahun semakin kesini nih, semakin banyak nih hal-hal positif baru dengan fasilitas di mana tuh kita memiliki fasilitas yang menyesuaikan dengan standar kejuaraan dunia. Semua bagus sih, itu bagus. Mejanya juga standarnya ya internasional ya, bagus. Senang sih. Ya, apalagi mau ada pertandingan di sini kan, sekalian coba ngetes meja. Selain atlet, para publik figur juga turut mencoba tempat bermain biliar yang sangat nyaman ini. Fasilitasnya oke banget, nyaman banget. Dari tempat kita duduk biasanya kan harus duduknya tuh tempatnya nyaman, ini nyaman. Lampunya, lightingnya, pokoknya semuanya nyaman sih. Fasilitasnya keren banget, apalagi nanti di sini, di ruangan ini khususnya tuh VVIP, ada dikasih karaoke, tempat karaoke spesial TV 80 inch katanya, wih keren banget. PBC terbuka untuk umum dan bisa memanjakan para pecinta olahraga biliar di Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Aulia, iNews melaporkan. Salah satu tradisi jelang bulan suci Ramadan, tempat pemakaman umum ramai dikunjungi umat muslim yang hendak berziarah ke makam keluarga mereka. Salah satunya di tempat pemakaman umum Malaka, Durensawit, Jakarta Timur. Beberapa minggu jelang puasa, warga ramai mendatangi makam. Berziarah datang untuk mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Ini makam ayah sama ibu. Oh, makam ayah. Sekarang Bapak tinggal di Serpong. Iya, saya di Serpong. Ini bersama ini abang saya, ini kakak saya. Oh gitu, ini keluarga ya. Satu keluarga. Kehadiran peziarah juga membawa keberkahan bagi pedagang di sekitar TPU Malaka, terutama bagi penjual kembang di hari. Ini perkirakan kapan Pak puncaknya apa ziarah? Ya, kurang tahu ini minggu depan atau gimana gitu. Ini Bapak emang setiap lebaran tiap Ramadan buka Iya, setiap mau munggah puasa. Ziarah makam akan semakin ramai di TPU di wilayah Jakarta beberapa hari jelang memasuki bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi, pemirsa, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Masyarakat juga harus mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Kegiatan riset ini dikoordinator oleh Muhammad Al-Amin Pelaku pencurian dengan santai memindahkan 1 unit motor milik seorang mahasiswa yang sedang terparkir di kos-kosan di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kehadiran para anggota legislatif ini disambut antusias oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti Camat Karangjaya, Pelaku pencurian itu beraksi bersama seorang rekannya yang menunggu di luar. Setelah berhasil menyalakan motor korban, kedua pelaku lalu kabur membawa kabur sepeda motor curiannya. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar 36 juta rupiah. Beberapa masalah utama yang menjadi sorotan adalah saat pencurian terjadi, kondisi kos sedang sepi dan korban sedang asyik ngobrol dengan temannya di kamar kos. Tidak hanya itu, di lokasi kejadian sering terjadi pencurian yang meresahkan mahasiswa. Motor. Oh, motor tuh diparkirkan di mana? Di kos Anugrah, Lorong Pulau 13 Ulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Ya ada. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, masalah anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil 8 sudah menampung semua yang disampaikan dan diteruskan di dinas terkait di provinsi maupun kabupaten. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews. Kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Lubuk Linggau tewas di lokasi kejadian akibat mobil yang dikendarai menabrak median jalan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala akibat tertimpa mobil yang dikendarainya sendiri. Warga Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau digegerkan dengan kejadian laka tunggal yang menewaskan ibu rumah tangga bernama Nandaria, 29 tahun, Minggu 16 Februari 2025. Dari video amatir nampak warga berusaha bahu-membahu mengevakuasi mobil yang terbalik dan menimpa pengemudi mobil dengan cara beramai-ramai warga mendorong mobil yang terguling untuk menyelamatkan korban. Namun karena luka serius di bagian kepala, korban tewas di lokasi kejadian. Kejadian laka lantas tersebut bermula saat mobil melaju ke arah Jalan Sultan Mahmud Nadarudin 2, kemudian berbalik arah menuju ke arah Terminal Simpang Priuk. Namun tiba-tiba mobil yang dikemudikan korban hilang kendali dan kemudian tubuh korban tertimpa mobil dikendarainya. Tepat di putaran di arah Simpang Priuk dekat terminal itu, baru berputar berapa meter tiba-tiba mobil oleng lalu menabrak pembatas taman jalan yang berada di tengah. Kemudian mobil berguling-guling ke kiri dengan kondisi pintu bagian kiri, pintu bagian kanan menghadap ke atas, ban dua menghadap ke atas. Kemudian kepala pengemudi saudara-saudaranya menghantam kaca sebelah kiri. Setelah menghantam kepala, lalu keluar ke bagian kaca pintu depan sebelah kiri dan tertindih bagian kap mobil. Usai kejadian, korban dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke rumah duka. Sedangkan mobil yang dikemudikan korban diamankan ke Satlantas Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang wanita muda berinisial WS ditangkap polisi karena menggelapkan dana koperasi simpan pinjam di perusahaan swasta di Cilegon, Banten. Tersangka yang merupakan bendahara keuangan itu menggelapkan uang hingga 26 juta rupiah dengan memanipulasi data. Tak hanya itu, tersangka juga menggelapkan uang tabungan milik karyawan koperasi sebesar 2,6 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatan itu digunakannya untuk berfoya-foya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa buku rekap keuangan koperasi simpan pinjam, kwitansi, dan barang bukti lainnya. Perbuatan di koperasi simpan pinjam karya Abadi Makmur yang beralamat di Kapling. Nah, dari situ diketahui di bulan November, tanggal 6 November. Tapi perbuatannya itu dilakukan pada bulan Oktober sampai November, itu menimbulkan kerugian 7 juta lebih lah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini meringkuk di balik jeruji besi. Ia terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
anti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Kan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. inovasi pada daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pengunjung dalamnya persilakan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar Senjudi. Pria meninggal. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggeledah rumah karyawan PT JAS yang merupakan salah satu vendor gudang kargo di Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, polisi menemukan 15 unit jam tangan impor dari Cina yang harga jual per unit seharga 6 juta rupiah. Menurut polisi, pelaku merupakan bagian dari sindikat pencurian di Bandara Soekarno-Hatta. Modus dua karyawan kargo PT JAS dengan beraksi saat mendapatkan shift malam. Keduanya juga bekerja sama dengan dua penadah yang juga ikut ditangkap. Dari pengakuan tersangka, pencurian barang di gudang kargo dilakukan sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, 2019 tersebut mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone, ya. Kemudian ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju yang bermerek, ya. Namun masih kita dalami mereknya apa dan kemudian korbannya siapa. Hasil penyelidikan kita bahwasanya mereka melakukan itu ada kesempatan, jadi tidak terencana dengan spesifik seperti pelaku dari pencurian BTS. Jadi ketika mereka jalan terus melihat ada yang bisa, ya mereka lakukan. Keempat tersangka dijerat pasal 362 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Polisi gadungan ini tak berkutik saat digelandang aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota. Ia diringkus saat beraksi dengan seragam Polri berpangkat Ibda di Stasiun Cilebut, Bogor, Jawa Barat, beserta sejumlah barang bukti. Di hadapan petugas, WK, pria 28 tahun ini mengaku telah menipu warga dan perwira Polri dengan modus sebagai anggota BIN, Bea Cukai, dan polisi.
Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat dokumen lembaga resmi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pelaku pun bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Selain dia berkedok menjadi polisi, ada yang menjadi bea cukai, BIN. Ketika dalam melancarkan aksinya, yang bersangkutan atau WK ini mendapatkan sejumlah uang. Kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk menguak kasus dugaan pemerasan dan penipuan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya NS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Polisi menyelamatkan 3 asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan di rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 korban mengalami luka di bagian bibir dan telinga setelah dipukul menggunakan tangan, sapu lidi hingga ditendang pelaku. Dari pemeriksaan korban dan kamera CCTV, polisi menetapkan 2 orang tersangka pasangan suami istri majikan korban. Tak menutup kemungkinan daftar tersangka akan bertambah. Motif kedua tersangka kesal pada ketiga korban lantaran bekerja tak sesuai keinginan mereka. Ini kita masih dalami karena memang 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti akan berlanjut kepada tersangka lainnya. Korban ini bekerja tidak sesuai dengan keinginan, makanya dasar dari itu sempat dilakukan penganiayaan dan beberapa kali. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban asisten rumah tangga kabur dari rumah pelaku dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah, tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. pirang minggu bulan. Ini 3 minggu sauan. Pun nonton sauan. Lah nek sing iki Pengakuan mengejutkan seorang pengemis lansia saat diamankan petugas Satpol PP Kota Kediri, Jawa Timur. Tumpukan uang yang ditemukan dalam tasnya ternyata hasil mengemis selama 1 bulan. Petugas tidak sempat menghitung uang tersebut, namun dari pengakuan, total keseluruhan berkisar 30 hingga 40 juta rupiah. Pengemis AS diamankan setelah dilaporkan warga karena memaksa meminta uang kepada pengguna jalan dengan menggedor kaca mobil dan mencolek pengendara motor. Sama tas kresek, setelah kita lihat ada beberapa bendel kresek 6 atau 7 itu berisi uang recehan dan juga ada uang ratusan ribuan ya. AS mengaku semua uang yang didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam, Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini, dan tentunya nanti akan kita tindak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administrasi yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Terus layu.
Bak di film action, aksi unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan ini mengejar pelaku curanmor MU yang sudah lama buron. Awalnya upaya pengejaran ini nyaris gagal karena pelaku berusaha kabur melalui belakang rumahnya. Pelaku yang larinya cukup gesit ini lari ke kawasan hutan. Meski demikian, polisi berhasil mengepung lokasi dan menangkap pelaku. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5 tahun. Yang saat ini nanti coba kita maksimalkan. Tidak hanya melakukan pencurian, pelaku juga menjadi penadah bagi barang-barang curian dari rekan-rekannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang.